Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, yang khusyuk di dalam salatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini bagaimana agar supaya salat kita itu khusyuk. Salat khusyuk itu sebenarnya mudah asal tahu modal dan langkah-langkahnya. Yang kedua, mau mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Sehingga keuntungan bagi orang yang salatnya mencapai tingkatan khusyuk diberikan oleh Allah sebagai janjinya. Yang pertama, keuntungan di dunia. Yang kedua, keuntungan di akhirat. Adapun keuntungan di dunia ada 4. Yang pertama, dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Pada Quran surat Al-Ankabut ayat 45, wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Jadi Allah akan membentengi dari perbuatan keji dan mungkar yang manusia punya potensi untuk melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh manusia atau perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan ketenangan hati atau jiwa dan kejernihan pikiran. Pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena wala dzikrullahi akbar, mengingat Allah dalam salat itu adalah ibadah yang besar karena terpadu antara ingatnya lisan, hati dan perbuatan, sehingga kalau khusyuk maka akan menjadi tenang. Yang ketiga, diberikan oleh Allah solusi dari semua masalah yang dihadapi. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sinergikan antara sabar, menahan diri ketika kita diberi oleh Allah ujian-ujian. Kemudian yang kedua, berdoa. Yang berdoa yang paling diharapkan itu doa di dalam sholat. Maka perlu memahami kandungan maknanya. Maka ketika sabar, kemudian kita terus memohon, itulah yang akan ditolong oleh Allah. Tapi itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Yang keempat, dimudahkan rizkinya. Pada Quran surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini diawali dengan perintah untuk kita menyerukan kepada keluarga, jangan sampai meninggalkan sholat. Dan di dalam sholat itu harus sabar, menahan diri karena setiap waktu kita melakukan. Kemudian juga sabar dalam menyerukan perintah sholat. Jadi diakhiri dengan wal akibatul littaqwa,
akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memelihara. Yang orang yang bertakwa itu salah satunya mampu memelihara apa yang menjadi perintah Allah, terutama disuruh menyuruh salat, kemudian di dalam menyerukan perintah salat dan juga melakukan salat, maka kita disuruh untuk bisa bersabar, karena itu terus-menerus kita lakukan. Yang kedua, keuntungan di akhirat. Bagi orang yang salatnya khusyuk, yang pertama diselamatkan dari azab kubur. Kedua, diselamatkan dari huru-hara dan kesusahan pada hari kiamat, karena setelah tahiyat akhir sebelum salam kita telah memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Yang ketiga, dimudahkan hisab atas amal perbuatannya. Jadi yang dihisab pertama kali itu adalah salat. Kalau sudah salatnya bagus, ya, kayak ketika ujian tafsir, tapi kalau sudah ngajinya, bacanya Al-Qur'annya sudah bagus, biasanya pertanyaannya itu enggak terlalu jelimet yang berikutnya. Yang keempat adalah dimasukkan surga tertinggi, yaitu yang disebut dengan Jannatul Firdausi Nuzula, ya, surga yang bersama dengan Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk menjadi bagaimana caranya agar supaya salat kita khusyuk, maka di sini perlu modal. Ya, apapun kita mau bahagia di dunia butuh modal, kita mau bahagia di akhirat juga butuh modal. Salat pun itu diperlukan modal untuk menjadi khusyuk. Yang pertama, jadikanlah salat sebagai kebutuhan utama dari jiwa. Jadi kita butuh berkomunikasi dengan Allah, ya, bahwa dengan salat saya akan menjadi tenang, karena itu janji Allah. Yang kedua, pelajari dan pahami kembali ilmu salat, mulai dari tata cara bersucinya. Kemudian yang kedua, dari persiapan salatnya, gerakannya, kandungan makna yang dibaca, fungsi dan tujuan salat itu untuk apa. Ya, jadi ini perlu ilmu yang insya Allah kita sudah membahas pada kajian demi kajian yang kemarin, sampai memahami kandungan makna yang ada pada salat. Nah, yang ketiga, siapkan waktu khusus untuk mengerjakan salat. Jadi salat itu jangan disambi. Ibu-ibu yang salatnya misalnya di rumah, jangan disambi masak, jangan disambi setrika, maka tidak akan fokus. Makanya perlu tempat yang khusus. Maka kenapa kok beda ketika kita salat di masjid? Ya, karena memang jauh dari gangguan-gangguan yang akan merusak kehusukan kita. Yang keempat, lakukan salat dengan penuh ketenangan. Ya, makanya para wali songo itu nyeting masjid jami, ya, itu ada penjara, ya, dalam sejarah itu, kemudian ada kantor kabupaten, di depannya ada alun-alun, ya. Jadi diharapkan ketika melakukan ibadah salat, baik yang lagi di penjara maupun yang merdeka, ya, yang di pemerintahan, maka melewati tanah lapang itu kemudian menuju masjid itu diharapkan tenang. Kalau di tanah lapang kan merasakan diri kecil, sehingga ketika bisa bilang Allahu Akbar itu menjadi tenang. Untuk itu enggak perlu lari-lari ketika berangkat menuju masjid. Ya, jadi lakukan dengan tenang. Kemudian berhentilah melakukan dosa dan maksiat. Ya, baik dosa kepada Tuhannya, kepada dirinya maupun pada orang lain. Karena itu al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta. Jadi perbuatan dosa, dia sudah tahu bahwa itu enggak benar dilakukan, itu akan akan dirasakan oleh ketidaktenangan jiwa dan berupaya agar supaya orang lain tidak tahu, ya, termasuk kebohongan. Ya, kalau orang yang sekali sudah bohong, nanti akan melakukan kebohongan kedua, ketiga, dan keempat, serta bisa kelima, bisa ke-10. Akhirnya bohong dengan Tuhannya. Ya, jadi itu hentikan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Nah, dari tahapan-tahapan mulai dari inti persiapan di dalam sholat seperti menyempurnakan wudhu, pakaian,
bersegera sholat ketika sudah azan dikumandangkan, kalau kita itu tidak lagi dalam kesulitan, mempersiapkan waktu yang cukup, jadi seperti menghilangkan gangguan, matikan HP, matikan TV. Kemudian bagi laki-laki diusahakan memang untuk bersegera, ya, jadi jangan sampai absen untuk tidak berjamaah di masjid. Kemudian berjalan dengan tenang menuju masjid, ya. Kemudian inti husuk gerakan, melakukan gerakan sholat secara sempurna, persis yang dicontohkan Nabi SAW. Kita berupaya secara maksimal untuk mencari tahu. Yang kedua, melakukan semua gerakan dengan tenang dan tumak nina. Tumak nina itu bukan berhenti sebentar, tapi tenang di sini tidak terburu-buru. Ya, tidak terburu-buru. Ya. Kemudian pandangan mata ke tempat sujud. Jangan menengadah ke depan. Tundukkan ke tempat sujud. Dimanapun kita berada. Ya. Kemudian tidak ada gerakan tambahan lain seperti banyak gerak-gerak, ya, jalan-jalan, itu pun ada aturannya. Ya, kecuali diperlukan karena gatal, misalnya harus menggaruk. Kemudian yang ketiga adalah husuk bacaan. Bacaan itu harus benar, jelas dan tartil. Ya, jadi ketika membaca Al-Qur'an bitadabburin wa tartilin, memahami kandungan yang dibaca, kemudian baca secara tartil, secara benar, ya, perlahan. Ya, kemudian terdapat jeda di antara doa-doa dan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi harus tahu titik komanya. Yang ketiga, bacaan sir pelan, hanya terdengar dari diri kita sendiri kecuali jadi imam. Tapi hanya bacaan Al-Fatihah dengan Al-Quran. Jadi jangan sampai berisik sehingga makmum yang sebelah itu kedengaran. Ya. Kemudian yang keempat, tidak ada ucapan dan perkataan lain selain bacaan sholat seperti menjawab salam dan sebagainya. Jadi kalau ada tamu bagaimana? Ya, keraskan takbirnya supaya tamunya tahu kalau kita lagi sholat. Maka kalau sholat wajib kita diupayakan untuk iqamah itu supaya kalau di rumah orang lain tahu kalau kita lagi sholat. Ya. Kemudian yang keempat adalah inti husuk pikiran. Setiap lisan kita membaca ayat-ayat Allah, doa-doa di dalam sholat, maka hati dan pikiran kita ikut membaca seperti bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, di mana letak kebesaran Allah? Kita bisa berdiri, kita bisa mengangkat tangan, itu bagian dari kebesaran Allah. Karena suatu ketika Allah bisa menjadikan tangan kita tidak bisa kita angkat. Satu karena menentang, yang kedua karena sakit. Ketika stroke sudah nggak bisa mengangkat tangan. Itu coba tanamkan hati, ini husuk pikiran. Kalau ya pada yang lalu kita membahas pada bagaimana husuk bacaan itu dengan memahami kandungan makna yang ada di dalam bacaan sholat. Ya, jadi pikiran dan perhatian terpusat pada bacaan dan gerakan sholat. Maka paham kandungannya. Kalau berjamaah, Imam si A membaca surat ini, kandungannya itu apa? Misalnya, saya baca surat Al-Ma'un. Kandungannya apa? Saya minta apa sama Allah? Minta kepada Allah supaya yang pertama, saya diberi oleh Allah kekuatan untuk mengurus persoalan kemanusiaan dan persoalan yatim. Minta kepada Allah supaya salat kita tidak sahun. Ya, jadi salat sahun itu salat yang tidak ada fungsinya, yang tidak ada manfaatnya. Jadi kalau kita sudah husuk, sudah ingat fokus setelah salat, saya berupaya untuk tidak menolak apapun yang menjadi permintaan dari saudara kita yang lagi membutuhkan. Ya. Yang keempat, berusaha memahami makna bacaan. Ini sudah kita bahas. Tidak larut dalam pikiran lain selain mengingat kepada Allah. Jadi fokusnya hanya kepada Allah. Ini inti husuk pada pikiran.
Sedangkan husuk perasaan kita, jiwa kita, berusaha menghayati seluruh bacaan dan gerakan salat. Ya, jadi ketika Allahu Akbar angkat tangan berupaya, ya Allah karena kebesaran-Mu, saya masih bisa sujud, saya masih bisa menoleh ke kiri dan ke kanan. Ya. Yang kedua, seolah-olah berkomunikasi dengan Allah. Maka ketika berkomunikasi dengan Allah, pakaiannya harus bagus ya. Jadi harus bagus, kita layak berhias di depan Allah. Jadi seperti ibu-ibu ya, namanya mukena itu ya untuk mengantarkan ya memang sekarang banyak yang kembang-kembang dan sebagainya. Tapi yang putih itu lebih memberikan kesan yang beda dan yang bagus. Ya, jadi jangan eman untuk membeli pakaian yang digunakan untuk sholat. Jadi kadang-kadang pada Tuhannya kok disetrika aja tidak ya. Berusaha mengamalkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya sudah bilang Assalamualaikum, saya berjanji menyelamatkan, berilah saya kemampuan menyelamatkan diri dan orang lain. Minimal dengan lisan kita. Ya. Yang keempat adalah timbulkan kenikmatan dan kesahduan dalam bermunajat kepada Allah. Nah, ini tentunya tidak akan didapati kalau kita tidak paham dalam ilmu salat pada gerakan ketika bilang sami Allah gitu, kita berupaya supaya didengar oleh Allah. Ketika kita ke kiri dan ke kanan, kita mohon ya Allah berilah saya kemampuan untuk menyelamatkan kiri kanan saya. Ya, jadi ini yang sehingga kita itu tidak menjadi selalu berkeluh kesah. Nah, maka yang terakhir contoh-contoh di dalam perbanyak sujud itu kita disuruh memperbanyak salat, perbanyak doa di dalam sujud. Jadi bukan ngarang-ngarang doa-doa yang lain, tapi pahami kandungan makna ya. Jadi memang doa sujud itu begitu banyak ya, seperti yang diupayakan di sujud terakhir kalau kita tidak berjamaah ya. Ada yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rabbi a'ti nafsi taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Tuhanku, semoga Engkau berkenan mengaruniai diriku ketakwaan. Anta khairu man zakkaha. Semoga Engkau berkenan ya zakkiha mensucikannya. Anta khairu man zakkaha, Engkaulah sebaik-baik yang mensucikannya, hanya Engkaulah yang membimbing dan memeliharanya. Kemudian ada lagi doa sujud yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang bisa juga untuk tambahan di salat di sujud terakhir. Allahumma ighfir li dzambi kullahu dhiqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. Ya Allah, semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosaku, dhiqqahu wa jillahu, yang kecil maupun yang besar dalam ukuran ini, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir, yang dulu maupun yang akan datang, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang aku sengaja maupun yang tidak sengaja, yang nyata maupun yang tidak nyata, yang tersembunyi. Ya, ini ketika sujud. Sehingga mohon diampuni, ditutup oleh Allah dosanya semuanya, yang kecil maupun yang besar, yang awal maupun yang akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nyata maupun yang tidak nyata, yang tampak maupun yang tidak nampak. Kemudian ya dari Aisyah yang diriwayatkan dalam hadis Muslim, yang doa ini juga dibaca Rasulullah ketika mau berangkat menuju masjid, terutama di waktu salat subuh. Nah, kemudian yang sempat didengar oleh Aisyah Rasulullah di sujud malamnya, ya di sujud terakhir terutama, ya didengar membaca Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'ali nura. Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ya Allah, semoga Engkau berkenan menciptakan cahaya di hatiku. Wa fi sam'i nura, di pendengaranku. Wa fi basari nura, di penglihatanku. Wa an yamini nura, dan dari kanan. Wa an shimali nura, dari kanan dan kiriku. Wa amami nura wa khalfi nura, dari depan dan dari belakang
diriku, wa fauqi nura dari atasku, wa tahti nura dari bawahku, wa ja'alli nura dan semoga engkau berkenan menciptakan untukku cahaya. Jadi yang kita mohon kepada Allah diberi kepekaan, ya, hati kita, telinga kita, penglihatan kita, melihat kiri kanan kita, di depan dan di belakang kita, di atas dan di bawah, ya, maka Allah akan selalu memberikan isyarat-isyarat kepada kita agar kita bisa memetakan mana ini yang benar, mana yang salah. Ya, jadi ini beberapa yang seringkali orang kalau mau baca sujud, ada tambahan di sujud terakhir, baca yang maksur, yang ada contoh. Ya, jadi jangan sampai ya yang dikarang-karang sendiri, karena dalam doa salat itu kalau kita sudah memahami misalnya warzuqni, berilah aku rizki itu apa? Ya, jadi kesehatan. Rizki itu apa? Konsentrasi pada apa yang kita minta. Ya, jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan bagaimana salat kita itu menjadi khusyuk, ya, itu perlu modal mulai dari persiapan, kemudian gerakan, memahami kandungan makna yang dibaca, khusyuk pikiran dan khusyuk perasaan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan pengetahuan kita, memberikan bimbingan kepada kita, ya, untuk memberikan berpikir apakah salat kita telah mencapai tingkatan yang khusyuk, fungsi salat sudah ada pada diri kita semuanya. Ya, saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.